Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Radaslini dengan NIM 3222101016 akan mempresentasikan tentang implementasi penggunaan drone dalam kehidupan manusia di era modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian drone. Pengertian drone. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Perkembangan teknologi membuat drone mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, industri, dan logistik. Yang kedua, sejarah drone. Sejarah drone sudah ada sejak tahun 1849 ketika Austria menyerang Venesia menggunakan balon tak berawak yang diisi dengan bahan peledak. Pasukan Austria yang mengepung Venesia pada saat itu meluncurkan sekitar 200 balon pembakar ke atas kota. Konsep dasar drone telah dipertimbangkan oleh ahli teknologi militer lebih dari 170 tahun yang lalu. Pemikiran seperti inilah yang akan mendorong perkembangan teknologi drone selama berabad-abad dan dekade mendatang, serta mempengaruhi sejarah teknologi. Komponen utama pada drone. Yang pertama, kerangka atau frame. Yang kedua, motor dan baling-baling. Yang ketiga, electronic speed control atau pengendali kecepatan elektronik. Yang keempat, power distribution board atau PDB. Yang kelima, flight control atau pengendali utama. Yang keenam, kamera. Yang ketujuh, video transmitter. Yang kedelapan, antena. Yang kesembilan, propeller. Yang kesepuluh, radio controller, transmitter and receiver. Yang ke-11, baterai. Lalu saya akan menjelaskan perkembangan drone yang ada di negara Eropa. Yang pertama di Inggris. Inggris mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot, yaitu Ruston Proctor Aerial Target. Pesawat ini didesain oleh Nikola Tesla dan hanya dikendalikan dengan radio control, namun dengan teknologi yang masih sederhana. Sebenarnya, aerial target adalah bom terbang sebagai senjata dari Inggris untuk melawan Zeppelin Jerman. Penemu pesawat ini mengira bisa digunakan untuk sasaran darat. Setelah banyak prototipe yang gagal diluncurkan, militer Inggris membatalkan proyek ini. Mereka berpikiran bahwa kendaraan udara tanpa awak memiliki keterbatasan potensi militer. Yang kedua, di Amerika Serikat. Amerika Serikat menciptakan pesawat otomatis Hewlett-Packard setelah uji coba tes di depan perwakilan Angkatan Darat Amerika Serikat. Produksi massal akan ditugaskan oleh Buck Catering. Buck merupakan keajaiban teknologi di tahun 1918, tetapi terlambat digunakan dalam perang, bahkan tidak pernah digunakan lagi. Perkembangan drone di Indonesia. Semakin pesat perkembangan drone, maka Indonesia juga kini menggunakannya. Di Indonesia biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan menggunakan teknologi ini bagi jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Di Indonesia, teknologi ini mulai masuk pada tahun 2000-an. Namun perkembangannya di Indonesia kurang bagus sebab dilakukan secara monopoli oleh suatu organisasi. Semakin lama terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak seperti FASI, APDI, 8, dan BPPT. Bahkan pengembangan ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi ternama Indonesia yaitu UGM, ITB, dan ITS. Lalu, fungsi
dan kegunaan drone di berbagai bidang. Yang pertama di bidang militer. Dalam dunia militer, benda ini tidaklah asing lagi. Biasanya berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Jenis-jenis yang digunakan adalah UAV, Predator, dan Reaper. Yang kedua, di industri pertanian. Penggunaannya dalam industri pertanian tidak kalah penting, yaitu untuk penanaman benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, pemetaan, dan survei tanaman. Selain itu, pesawat tanpa awak ini juga dapat melihat potensi suatu lahan. Yang ketiga, di bidang fotografer profesional. Kualitas gambar yang ditangkap dengan menggunakan teknologi ini akan jauh lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Tidak hanya pemotretan pemandangan, juga bisa digunakan untuk memotret sebuah kota. Yang keempat, di bidang mainan. Pesawat kecil ini juga ada berfungsi sebagai mainan. Namun komponen yang berbeda dengan yang biasanya, yaitu tidak ada kamera. Jikapun ada kamera, itu bukan dengan resolusi yang tinggi. Biasanya, jenis ini digunakan untuk pilot pemula. Yang keempat, di bidang konsumer. Biasanya jenis ini untuk memenuhi hasrat hobi seseorang, sehingga alat ini dilengkapi dengan kamera dengan resolusi yang tinggi. Beberapa jenis yang digunakan sebagai drone konsumer adalah DJI Mavic Pro, GoPro Karma, serta DJI Phantom. Oke, sekian dari presentasi saya. Hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.